Baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gana Stekman selaku moderator acara Koteka Talk ke-123 mengucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk semuanya. Senang sekali bahwa kita hari ini merupakan Zoom yang pertama di bulan Januari karena biasanya kita seminggu sekali. Kita adakan tahun 2023 ini hanya 1 bulan sekali. Mungkin kalau dengan perkembangan yang bagus kita akan mengadakan lagi 1 minggu sekali seperti biasanya di tahun-tahun yang lalu. Dan kali ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang sudah nggak asing lagi karena Mas Nanang ini adalah salah satu dari admin komunitas Traveler Kompasiana yang sudah bergabung dengan kita sudah zaman pembikinannya ya. Dan kali ini akan membagikan tentang seputar Solo dan tentang pengalamannya meliput kirap mantu Presiden Joko Widodo di kota Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Aduh seneng banget kalau dengar Solo ya, karena orang biasanya manis-manis, makanannya manis-manis. Makanya ini saya dandanya cantik-cantik supaya Mas Nanang datang ya. Mas Nanang ini resepnya kalau nggak ada yang bening, nggak ada yang cantik itu nggak datang dia. Carinya motonya yang bagus-bagus ya. Nah, kali ini teman-teman, Mas Nanang ini sedang dalam perjalanan setelah pulang dinas ya, karena Mas Nanang ini adalah salah satu perawat di rumah sakit yang tentunya sangat repot sekali di masa pandemi. Dan ini kami maklumi juga karena sedang dalam perjalanan dan tadi sedang ada sinyal yang kurang bagus. Jadi saya tadi memutarkan sedikit video kirap dari mantu Presiden Jokowi yang dirilis oleh YouTube kanal beliau. Dan sekarang kita langsung saja menyambungkan diri dengan Mas Nanang yang sekarang sudah siap. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan kita. Saya akan sapa dulu Mbak Siti Asyah di Bonn. Dek Wikan yang ada di Bandung, saya kira ada di Yogyakarta ya, ada Mbak Ayu Diah di Solo, nanti bisa cerita juga tentang pengalamannya berdiri jam-jaman melihat kirap mantu dan berdesak-desakan. Mungkin sempat kecoel-coel atau mungkin aduh pokoknya rame banget. Dan ada Pak Suharyadi yang mungkin ada di Jakarta, ada Bahrudin di Banjarmasin, ada Eka juga di Banjarmasin, ada Agustina di Yogyakarta. Semoga udah ikut juga ya waktu itu, ada Pak Sutiono yang ada di Jakarta. Dan ada siapa lagi nih? Kita masih tunggu teman-teman yang lain. Baik, kita akan langsung saja ke Mas Nanang sebentar. Ini kok tidak bisa ya? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gagan. Terima Iya. kasih semuanya. Mohon maaf atas keterbatasan. Mohon maaf atas ketidaksiapan. Mohon maaf atas kesibukan saya. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mas Nanang. Begini, sebenarnya saya nggak layak untuk sumber, tapi kebetulan waktu itu saya pas ada di sana. Kebetulan saya dikasih tahu oleh Mbak Ayu Diah. Beliau sangat mengenal Solo, beliau sangat hafal event-event Solo, beliau sangat banyak nulis tentang Solo. Dan Ah, saya hanya kebetulan gitu. Iya Mbak Dia. Mbak. Kebetulan Mbak Ayu dia sekarang menjadi salah satu Kompasiana yang paling aktif nulis tentang hal-hal sekitar Solo. Oh, Dan oke. kebetulan saat ini Solo sedang cantik-cantiknya Wow. karena banyak fasilitas wisata, banyak tempat venue-venue wisata yang dibuka oleh anak Pak Jokowi, oleh Pak Wow. Ganjar, Iya. dan dari semua pihak. Bahkan Mm. kabar terakhir Mas Gibran berhasil menggait Kanjeng Bre, bagaimana Mangkunegaran sekarang ditata sebagian rupa sehingga akses masuk masyarakat seluruh Indonesia yang datang ke Solo dengan mudahnya sekarang masuk ke Pura Mangkunegaran. Oh, Seperti kemarin saya dapat undangan juga dari Mbak Ayudhya ini. Kebetulan di sana ada festival topeng internasional. Kebetulan saya janjian sama Mbak Dia, tapi sampai sana
saya nggak bisa ketemu Mbak Diah, tapi saya berhasil motret-motret yang bening-bening, yang cantik-cantik. Tapi begitu sampai di rumah saya katakan Mbak Diah protes. Itu salah satu kerja sama Mas Gibran sama Bre. Terus sekarang Mas Gibran, kabar terakhir Mas Gibran berhasil menyatukan terah Kasunanan Surakarta yang selama ini terpecah-pecah, sekarang sudah mulai bersatu. Kemarin malah diundang oleh Mas Gibran, dari Sinuwun juga datang, dari keluarga-keluarga semua datang di Balai Kota. Di sana jamu oleh Mas Gibran, dan Mas Gibran juga menawarkan untuk renovasi atau perbaikan sekitar kerajaan, sekitar apa di daerah dinasti di Surakarta yang saat ini mengalami kerusakan atau tidak terawat. Itu salah satu yang ciri yang kedua. Yang ketiga, Mas Gibran juga berhasil menggait dari berbagai investor untuk yang Jakarta untuk mengelola Solo. Seperti sekarang ada kemarin baru mau diresmikan dan sudah diresmikan tentang Solo tentang kebun binatang Solo itu yang menyerupai seperti Taman Safari atau Solo Safari. Kebetulan juga Mas Gibran juga merehab semua sungai-sungai, dam-dam yang mempunyai kisah sejarah. Mas Gibran juga kemarin mendapatkan hadiah masjid dari Abu Dhabi oleh Pangeran Sheikh, sekarang menjadi masjid yang termegah di area daerah Solo, Jogja, dan bahkan di Jawa Tengah. Kemarin, dan ini kedepannya menjadi destinasi wisata yang jadi yang luar biasa. Sekarang aja belum dibuka atau belum diresmikan sudah terjadi kemacetan yang panjang di sekitar masjid. Itu salah satu fenomenalnya Mas Gibran. Mas Gibran juga dari segi olahraga juga Mas Gibran menjadi daya pikat orang-orang Indonesia karena keberhasilan bagaimana merehabilitasi tentang Stadion Solo yang sekarang menjadi stadion internasional yang kelak kabarnya akan menjadi venue-nya Piala Dunia. Itulah banyak salah satu dari Solo. Selain itu Solo sekarang itu menjadi segi limanya kalau gitu. Jadi Solo itu segi lima, ke arah timur ke Wonogiri, ke arah ke selatan, jadi seperti bintang menuju 5 tempat gitu. Jadi Solo itu sangat mudah diakses dari arah utara, dari arah barat, dari arah timur, dari arah tenggara, dari arah selatan, bahkan dari barat daya, seperti mata angin gitu. Kemudian itulah yang menguntungkan Solo sekarang ini, apalagi pintu tol sudah ada di 2 tempat di Solo. Beda sama dengan Yogyakarta yang rasa-rasanya menurut kabar burung Jogja sudah mulai ditinggalkan atau para wisatawan banyak yang beralih ke Solo karena kemudahan dalam akses transportasi. Begitu juga Jogja sudah mulai dikalahkan oleh arah-arah Semarang karena tol. Nggak tahu nanti kalau tolnya sudah jadi ke arah Jogja, tapi sampai sekarang polemiknya juga belum berakhir pula. Itu salah satu yang menjadi daya tarik Solo sekarang. Dan sekarang Mas Gibran juga merehabilitasi tempat-tempat sejarah, tempat-tempat yang dulu seperti pasar. Solo juga pasar seperti punya pasar gede yang selevel dengan pasar Beringharjo. Solo juga punya tempat-tempat untuk kangko-kangko seperti Malioboro. Solo juga punya benteng. Solo juga punya, dan Solo juga ditopang atau disanggah oleh kabupaten-kabupaten sekitar yang mempunyai venue-venue wisata yang luar biasa seperti Tawangmangu, yang punyanya Karanganyar, seperti Boyolali, seperti Wonogiri, dan juga dekat dengan Gunung Kidul dan sebagainya. Itu yang menguntungkan Solo, sehingga akses ke Solo atau ke depannya Solo akan menjadi saingannya Yogyakarta. Yang pertama dari kebudayaan dan dasar
Solo sudah punya dasar budaya seperti Yogyakarta. Ya, betul. Banyak. Jadi kemarin antara pernikahan Mas Kaisang, ini langsung masuk ke Mas Kaisang. Pernikahan Mas Kaisang yang dihelat di Mangkunegaran itu seperti promosi dari Mas Kaisang, dari Mas Gibran, dari Gus Tibre, bagaimana branding Solo. Inilah budaya Solo, inilah Betul, mantan betul. Solo, inilah akhirnya dari situlah akhirnya Solo akhirnya menjadi daya pikat yang Luar biasa seakan-akan ya. luar biasa seperti Jogja. Mhm, mhm. Betul, betul. Jadi ke depan Solo saya yakin akan menjadi Jogja kedua atau bahkan kalau bisa dibilang ya Solo ini kultur of Java gitu adanya sebenarnya. Kultur of Java gitu. Mhm, mhm. Saya banyak hafal dari Solo Mhm. karena Porogo itu dulu ada sejarahnya adalah bagian dari Keraton Kasunanan Surakarta. Mhm. Jadi ibaratnya Porogo menjadi kadipatennya kerajaan Surakarta dan banyak peristiwa dari Porogo atau tokoh-tokoh yang berkenaan antara yang menyatukan atau ada hubungannya dengan Porogo dengan Solo. Salah satunya ada pondok pesantren Tegalsari yaitu Kiai Ageng Besari yang cucunya menjadi menantu Keraton Solo. Dan terah-terahnya itu turun-turun sampai kerajaan yang menjadi gurunya Cokro Aminoto itu adalah salah satu pergabungan dari Solo, budaya Solo dan Ponorogo. Itu Cokro Aminoto itu adalah gurunya Insinyur Soekarno atau lebih dikenal kalau di sekarang itu atau orang-orang tua itu adalah Raja Tanpa Mahkota. Hmm. Maaf ya ini sambil jalan jadi ngomongnya Ya, ngalor gitu. oke. Ya, Terus baik, Mas. Nah, selama di Solo, itu kemarin berapa hari Mas Nanang di Solo dalam peliputan Mantu, Kirap Mantu itu? itu bukan liputan Mbak, itu saya cuma datang, Jalan-jalan gitu ya? jalan-jalan. Saya itu Ah, perjalanan Solo Ponorogo itu 2 jam. Kalau lewat tol itu 1,5 jam. 1,5 jam. Tapi saya akan lewat Wonogiri. Jadi hampir tiap minggu saya ke Solo. Oh, Jadi seperti gitu. kan deket banget toh, Mbak. Oke, Mungkin oke. sekitar Jadi menginap juga, terus Mas, selama di Solo menginap juga? enggak, itu kan kebetulan dibilangin Mbak Ayu dia, Ah, 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 ah. mana Pak Nanang nanti anunya acara. Hilang lagi ya. Putus, Mas Nanang? Halo? Halo, Mas Nanang? Masih putus lagi ya. Baik, sembari menunggu Mas Nanang, saya akan membagikan foto. Halo, iya Mbak. Oh iya ya, kembali. Silakan, silakan Mas. Kebetulan saya dikabarin Mbak Ayu dia, pokoknya jam 7 harus sudah masuk Solo, berarti saya jam 7 saya berangkat, jam 5 itu saya berangkat ke Solo. Hmm, Saya nggak tahu lokasi saya harus di mana, tapi saya kan dikasih rute oleh Mbak Dian lewatnya sini kan gitu. Terus ya, akhirnya saya menuju yang daerah Balai Kota. Jadi oke, dari situ saya ya seperti biasa ya kan kemana-mana saya selalu bawa kamera. Jadi oke. nggak ada persiapan khusus untuk Ada acara persiapan itu. ya. Tetapi, Tapi saya selalu punya feeling dalam memotret. Mhm. Itu pertama, ini nanti arahnya Pak rombongan Pak Jokowi dari mana, mau kemana Iya, gitu. seperti yang Nanti saya, kemarin-kemarin ya. kalau dari Pak Jokowi dari arahnya dari hotel, berarti saya menunggu keluarnya dari hotel yang nanti karena banyak yang menuju Balai Kota. Itu sekitar jalur keluar Paragon. Itu yang nanti akan tembus sampai saya duduk di situ saya nunggu. Banyak di situ banyak orang yang enggak karena bukan tempat atau spot yang menarik bagi orang-orang karena pertama tempatnya lebih panas daripada yang lainnya. Tapi saya kan yakin Pesona ya. nanti Pak Jokowi dan rombongan pasti keluar sini. Nanti pasti keluar sini mata klinik. Karena situasi pengamanannya luar biasa dan sangat sangat pagar betis. Jadi kita untuk motret aja harus cari akal bagaimana biar nggak terhalang orang karena begitu ramainya orang, Oh, luar biasa. begitu Itu tadi berarti, ramainya rapatnya pengamatan. oke, berarti tadi Mas
Nanang memilih di daerah Paragon atau di mana tadi yang memang Bukan spotnya? Paragon, dekatnya sebelah kanannya balai kota, tapi arah keluarnya jalan dari arah Hotel Paragon tempat menginap beliau. Ah, oke oke oke. Dan tempatnya panas sekali gitu ya. Orang paling males karena bisa gosong gitu ya. Ya, banyak-banyak spot, tapi nggak bisa. Akhirnya dari tempat manapun waktu itu pasti dipenuhi orang. Nggak orang kalau sudah begitu sudah nggak peduli lagi. Nggak peduli Begitu ya. lagi bagaimana Baik, gitu. baik. Saya kan tadi menanyakan tentang penginapan, menginap begitu ya. Ternyata Mas Nanang ini kan tidak menginap. Tetapi bisakah Mas Nanang ini menceritakan sebenarnya kalau kita weekend gitu ya mau liburan ke sana atau seminggu di sana, itu bagaimana hotel di sana, tingkat huniannya, dan apakah rate-nya juga bersahabat dan hotel mana yang direkomendasikan misalnya? Iya, udah masuk rumah ini. Sudah masuk rumah. Silakan. Silakan duduk, Mas. Sudah sampai rumah. Monggo. Iya. Baik, sudah sampai rumah. Jadi saya menanyakan tentang akomodasi ya. Kalau orang menginap itu kan pasti butuh rekomendasi yang bagus dari mereka-mereka yang sudah sering ke Solo, menginap di beberapa hotel yang bisa membandingkan, oh hotel ini bagus, hotel ini lebih murah, hotel ini lebih strategis dengan tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Mungkin Mas Nanang bisa menceritakan pengalamannya, mungkin pernah menginap atau mendengar dari teman-teman tentang pengalaman hotel-hotelan begitu ya. Silakan. Saya punya referensi kalau Solo itu biasanya ya ada Instagram Jelajah Solo, ada Makan Solo, ada tempat-tempat wisata yang di Solo gitu. Dari situ saya akan mengamati atau mengambil apa yang sering dipakai oleh orang situ atau yang menarik dari tempat-tempat itu kan di share di IG daerah dari lokasi tersebut sehingga saya akan memilih itu. Selain itu saya terbiasa biasanya hotel di Solo itu lebih murah daripada di Madiun atau di Ponorogo. Nggak tahu Ya. karena mungkin Oh. sudah terlalu banyaknya hotel atau gimana. Hmm. Misalnya sama-sama pave, fasilitasnya sama. Untuk di Madiun perharinya 500, kalau di Solo dapat 200 atau 250 itu sama, pelayanan sama. Nggak tahu sampai sekarang begitu. Mungkin karena terlalu banyaknya tempat-tempat atau hotel penginapan di daerah Solo Jogja atau gimana nggak tahu. Tapi di sana lebih murah, makanan juga di Solo itu lebih murah, hotel juga murah, terus transportasi juga murah, akses juga enak. Oke, Mbak Ayudiah keluar nanti masuk lagi ya Mbak, nanti kita tanya-tanya juga nih tentang pengalaman Mbak Ayudiah. Baik Mas, tadi kita sudah menanyakan tentang bagaimana perkembangan Kota Solo dengan yang sekarang sudah wow banget dengan dipegangnya oleh Mas Gibran ya, kemudian dengan apa namanya akses transportasi yang lebih mudah karena adanya jalan tol, serta tadi diceritakan juga tentang hotel. Nah, saya ingin menanyakan juga tentang kuliner Mas. Kalau orang jalan-jalan kan pasti nggak jauh-jauh amat yang dengan namanya makan gitu ya. Mungkin Mas Nanang bisa menceritakan pengalaman makan di sana, di restoran mana atau gimana ya? Karena saya sendiri kalau ke sana tuh sukanya makannya yang manis-manis, Mas. Silakan. Kalau yang manis-manis itu malah cenderung di Jogja. Di Jogja. Kalau di Solo itu cenderung ke arah yang gurih, Ah, gurih. gurih dan angkel gitu. Oh, Jadi oke. yang terkenal Solo itu apa sih? Yang pertama adalah golongan liwet Solo. Liwet Solo Ada ya. liwet, ya itu khas. Timlo itu juga khas Solo. Ya. Ada selat itu punyanya Mbak Lis juga khas. Mhm. Yang paling khas untuk Solo itu adalah tongseng atau tengkleng, masakan dari bahan kambing. Iya, 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 iya. Pernah makan juga. Terus saya juga sering makan ini Mas, Nama itu nggak ada. intip, intip manis Mas, Itu intip manis. Intimanis juga ada. Ada ya. Terus ada tempat makanan tradisional yang murah meriah itu di Pasar Gede. Apapun di situ ada. Bahkan sekarang oleh Mas Gibran ada satu ruangan yang disulap menjadi seperti resto di situ.
Oke. Harganya murah, tapi lebih bersih, lebih enak gitu. Saya Oh, juga belum sempat ke sana, tapi luar biasa. mau ke sana bentar lagi mungkin. Oke, baik. Baik, Mas. Sekarang saya akan share foto-foto yang sudah dikirim ke saya. Jadi mungkin lebih mudah ya. Karena, sebentar, kenapa sekarang nggak bisa ya? Bentar, ya. Ya, ini adalah foto-foto yang Mas Nanang bagi ke saya. Dan mungkin bisa menceritakan eh, bagaimana sih gambarannya waktu itu ya. Ini foto dia lagi ngelirik ke siapa nih? Ini kan Mas Nanang lagi mencari posisi. Nah, ini kok bisa sampai melirik ke sebelah sini apa dipanggil Mas gitu atau gimana nih? Ada banyak trik tukang foto yang harus dimiliki. Oke, Bukan skill tapi trik. Jadi trik gini, ya. jadi objek foto akan mencari atau melihat barang-barang atau warna atau sesuatu yang mencolok. Oh, Misalnya kalau saya tukang foto, berarti kalau lingkungan saya bajunya hitam-hitam, saya pakai putih. Kalau oh, lingkungannya putih-putih, saya pakai hitam. Itu akan menjadi daya tarik sendiri. Kalau hmm, tidak gitu, kita punya cara lain. Baiknya bagaimana waktu objek itu waktu menghadap kita. mm, Misalnya suatu saat saya di Ponorogo dulu ada foto waktu itu ada fotonya Pak Jokowi, banyak mm, wartawan di Ponorogo waktu itu Pak Jokowi mau foto jejer-jejer sama Jade sama Reok. mm, Terus kebetulan kebetulan yang motret cuma itu, tapi saya berteriak begini, Pak Gubernur sekalian potret. Terus Pak Jokowi manggil Pak Gubernur Pak Gubernur Jawa Timur, Pak Karwo, Pak Dekarwo sini. Terus Pak Dekarwo mendekat Pak Jokowi. Terus lagi Pak Ipong sekalian enggak Mas kan gitu Pak Bupati, terus Pak Ipong ke sini. mm. Akhirnya dari semua saya bercerai itu semua yang dipoto mulai jadi penerai Jadilan, penerai Ganongan, mulai Pak Jokowi, Pak Karwo itu melihat saya. Itu momen itu datangnya cuma cuma sekitar berapa 5 sampai 6 detik. Kita begitu waktu menghadap kita langsung eksekusi gitu langsung gitu. Jadi momen-momennya harus pinter-pinter. Seperti Pak Jokowi juga pinter-pinter. Jadi nanti Pak Jokowi menghadap saya. Banyak foto-foto saya di Kompasiana tentang Pak Jokowi itu sangat ekspresi ekspresi muka beliau menyapa saya, menyapa itu sebenarnya saya sama dengan fotografer atau tukang foto lainnya. Tapi kebetulan saya mendapatkan momen-momen tersebut. Luar Mungkin biasa. dengan banyak seperti ini itu Pak Jokowi, hai kamu kayak gitu. Nah, Wah, gitu biasanya gitu. Kita nah. harus waktu kita teriak bagaimana objek itu kaget atau kita membangun biar menarik perhatian gitu maksudnya Nah. Mbak. Nggak pakai dukun ya, Mas? Ini cuma foto sebagian, foto saya ada sekitar ratusan. Mbak ini kan Ratusan cuma ya. kebetulan kemarin tadi yang sambil jalan saya nggak pernah sempat milih Mbak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini sudah bagus menunjukkan bahwa memang konsentrasi objeknya foto dari Mas Nanang ini benar-benar live gitu ya, seperti sedang berbicara pada kita ya. Hei kamu gitu, hai. Jadi asik banget ya. Apalagi ini apakah menggunakan tele, Mas? Jadi kamera tele yang panjang begitu atau kamera biasa? Kalau tele kita nggak bisa waktu itu karena terlalu banyaknya orang yang nonton. Jadi kalau tele terhalang, Oh, lensa lebar juga, pokoknya lensa seadanya. Bagaimana kita berarti wow. kalau biar nggak kehalang, berarti kamera kita taruh di mana? Kita taruh di kepala. Bagaimana caranya gitu? Kalau ada Wow. orang di depannya, kita cuma pakai lip finder gitu langsung jejet jejet gitu. Nggak pernah pakai mempersiapkan sesuatu, cuma akal. Oke, oke, oke. Dan selama acara, ini memang acara berjalan lancar, Mas? Atau ada insiden kecil, atau ada acara orang yang jatuh, atau ada yang kecopatan dan sebagainya, atau bagaimana ini, Mas? Suasana Jadi aman, gini, nyaman? posisi ini macet total. Macet Bila saya total. Oke. macet total, saya mencegat beliau itu di pertigaan dari Paragon dan di dekat dari Balai Kota. Habis saya nempati situ, saya sudah nggak bisa bergerak. Saya nggak bisa bergerak ke arah tempat yang mau dilewati. Kalau di mana juga nggak bisa lagi. Cuma Hmm. satu tempat, nggak bisa 2 atau 3 tempat karena macet total kan. Jalan kaki aja nggak bisa, apalagi kendaraan.
Ini masyarakat di Solo, Jawa Tengah itu tumplek-blek semua di situ. Jadi jalan-jalan penuh dengan pas pampres, kita nggak bisa jalan-jalan. Jalan semua pagar betis, nggak bisa gerak. Jadi sama kita kehilangan momen ya sudah nggak dapat apa-apa. Jadi tempat saya motret hanya bisa di waktu ini. Bagaimana Pak Jokowi datang dan bagaimana Pak Jokowi keluar dari balai kota. Selain itu nggak bisa. Beda Ya. lagi kalau venue-nya seperti waktu saya motret di di sama Mbak Ayu Diah di Mangkunegaran waktu Festival Topeng Internasional, saya bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa maju, itu nggak bisa jalan. Saya jalan aja kalau saya bergerak pindah sudah ditempati orang, nggak bisa. Jadi begitu itu saya juga nggak bisa di depan ini. Kayak saya terlalu di depan, tubuh saya sama pas pampresnya lebih tinggian pas pampres, saya terhalang. Berarti saya agak ke belakang Agak ke belakang. dan saya pakai kameranya saya acungkan seperti begini ke atas. Oh. Nggak bisa nih. Jadi kita yes, kan sudah hafal. Oh kira-kira arahnya ini mengarah ke muka, ini ke arah mana, arah ke mana gitu. Oke, baik. Mas, ini kan acara orang Jawa dan Mas Nanang sendiri kan juga orang Jawa. Sebagai orang Jawa, melihat tradisi budaya yang luar biasa agung, kemudian dipertontonkan secara massal oleh contoh presiden kita ya, nomor 1 di Indonesia. Itu bagaimana, Mas? Karena Mas Nanang ini kan juga, apa namanya ya, pengamat budaya, begitu ya. Jadi menyukai hal-hal yang berkaitan dengan budaya Indonesia, apalagi Jawa ya. Nah, sebagai orang Jawa sendiri gimana Mas melihat perhelatan agung yang digelar terbuka dan semua orang bisa ikut dan dengan pakaian yang luar biasa seperti apa ya, seperti keraton ya. Padahal Pak Jokowi ini kan dari rakyat jelata sebenarnya ya, tapi beliau menjadi pemimpin negara kita. Itu bagaimana pandangan Mas Nanang ini sebagai salah satu juga pengamat budaya Jawa? Kalau saya menilai ini adalah penyatuan antara atau apa ya, bersamanya kembali atau rujuknya kembali atau harmonisnya kembali antara Jogja dan Solo atau Surakarta yang selama ini lebih cenderung ke arah bertolak belakang karena perpecahan, karena hasil dari perjanjian Giyanti waktu Belanda dulu. Jadi waktu itu seakan-akan terjadi perpecahan, terjadi permusuhan antara keraton yang ada di Solo dan keraton yang ada di Yogyakarta, yaitu tentang Paku Alaman sama keraton Jogja. Dan sama yang di Solo kan ada 2, Kasunanan sama di Mangkunegaran. Jadi dengan adanya itu seperti ada daup. Daup itu ada perkawinan antara keraton Solo dengan keraton Yogyakarta yang sama-sama mbahnya itu adalah Raja-Raja Mataram. Jadi waktu pakaian yang dipakai kemarin adalah pakaian terah Mataram, yaitu kakek neneknya orang Solo dan kakek neneknya orang Yogyakarta. Terus kebetulan di Solo difasilitasi di tempat Mangkunegaran, yaitu kerajaan. Yang di Jogja tempatnya itu juga dipersilakan memakai fasilitas dari Keraton Yogyakarta. Jadi daup, artinya daup itu bertemunya atau kawinnya atau nikahnya antara Solo sama Jogja. Jadi ini ibarat ada simbol baik kan tentang bersatunya balung pisah, yaitu berpisahnya orang-orang yang dulu sempat bercerai atau berpisah kembali satu, kembali utuh, kembali sama-sama menjaga Indonesia. Begitu, Mbak. Luar biasa. Iya ya, karena saya melihat ternyata bajunya tuh macam-macam ya. Ada yang warnanya pink, ada kemudian baju juga model kalau nggak salah dodot apa ya, yang Jogja gitu ya, yang apa namanya pakai alis kidang ya. Iya. Dan sementara yang waktu kirap ini justru lebih ke Solo kalau nggak salah ya. Jadi macam-macam baju tradisi yang dipakai tidak hanya Solo tetapi juga Yogyakarta. Dan ini tentu saja juga membuat bangga masing-masing kubu ya, yang di Solo dan di Jogja. Wah, pakai Jogja, apa pakai Solo gitu ya. Dan mungkin bagi teman-teman semuanya yang bukan dari Jogja atau Solo dan pernah
dulu menikahnya dengan adat Jawa Solo atau Yogyakarta pasti juga sweet memory ya. Karena ini juga merupakan satu tradisi yang sudah dilalui dan kemudian sekarang kembali muncul karena ada pernikahan akbar yang diselenggarakan oleh keluarga kepresidenan. Dan mungkin ada tambahan lagi Mas sebelum nanti kita ke pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Karena mungkin ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin diceritakan tentang kirap mantu yang mungkin tidak semua dari kita di sini yang hadir dan Mas Nanang ini sungguh beruntung bisa hadir di situ, bisa motret di situ, bisa teriakin sampai bisa kepotret gitu ya, dan bisa menyaksikan sejarah budaya yang sangat luar biasa karena sudah merasa disatukan gitu ya, karena ada persatuan antara budaya Solo dengan budaya Yogyakarta. Kirap mantu kemarin adalah pesta rakyat. Pesta rakyat ya. Bukan hanya pesta rakyatnya orang Solo sama orang Yogyakarta, namun pesta rakyatnya orang Indonesia. Kalau yang hadir ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Orang-orang yang ada di sekitar saya itu banyak orang-orang macam-macam. Jadi mereka saat saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari Manado. Saya sudah nginap di sini 3 hari yang lalu untuk agar bisa melihat kondisi ini. Terus dari Aceh ada yang datang gitu. Jadi ini seperti pesta rakyatnya rakyat Indonesia. Jadi waktu itu disediakan makanan atau venue-venue makanan di sepanjang jalan yang dilalui oleh rombongan atau tempat-tempat orang yang menonton secara gratis untuk makan makanan tradisional atau makanan yang disediakan waktu itu. Namun karena orang tumpek blek akhirnya juga nggak ngatasi. Kemarin orang-orang pada berebut sehingga banyak yang kurang. Tapi sampai sorenya itu ada mobil-mobil yang keliling di jalan-jalan protokol itu membagikan bagi mereka yang belum sempat mendapatkan, Mbak. Oke. Apakah juga ada acara bagi-bagi makanan untuk rakyat ini yang hadir di sekitar Jalan Kirap ini, Mas? Kayak kalau saya tuh ingatnya kalau bagi-bagi yang apem kumyu ada apa tuh di Solo begitu ya. Apakah ada acara seperti itu, Mas? Bukan apem, tapi kemarin adalah makanan-makanan yang menjadi produknya Mas Gibran, produknya dari Mas Kaisang. Promosi. Bukan promosi, dikasihkan, sudah tahu orang Solo kan sudah tahu ya. brandnya kalau itu sudah tahu semua, tapi kan di bagian gratis. Mereka belum pernah bisa mencicipi atau merasakan, akhirnya dalam kondisi ini kemarin bisa merasakan rasanya pisang gimana, rasanya ayam. Ya. Ya. Mas Nanang juga mencicipi makanan yang dibagikan oleh panitia atau dari keluarga kepresidenan ini? Jadi di bagian gratis, di tempat-tempat spot mungkin sekitar 100 meter sekali ada stand, 100 meter lagi ada stand, tapi nggak ngatasi, Mbak. Ini luar biasa, nggak ngatasi. Karena jadi beruntung yang dapat ya. Iya, belum lagi dari Pak Jokowi sambil jalan itu terus melempar makanan, melempar hadiah, melempar macam-macam. Wow. Tapi nggak lempar sepeda ya, Mas? Biasanya Pak Jokowi baginya sepeda. Juga kemarin ada yang lempar uang, orangnya berebut gitu. Ada yang lempar uang, ada macam-macam. Oke. Kan banyak menteri, Mas Kaisang juga melempar, ada, nggak tahu, seperti di Jawa itu seperti ada temu itu dulu ada yang melempar, kalau ketemu itu melempar pisang, melempar uang receh, koin gitu. Tapi kemarin Mas Kaisang juga seperti melempar, seperti anu aja nih, uang 50-an dilinting kecil, dilempar-lemparkan gitu. Di dalam. Oke. Sangat beruntung itu ya. ada jawab biasanya uang koin 500, 100 atau 500-an gitu, tapi kalau Mas Kaisang nggak pantas ngasih 100 rupiah. Ini 50.000 disebar, dilempar-lempar. Oh iya. Tapi memang sudah menjadi tradisinya untuk teman-teman Jawa begitu. Baik. Dan ini adakah pos juga kesehatan, Mas ya? Karena saking banyaknya orang mungkin kepanasan, kehausan, terus ada yang pingsan begitu. Pernah melihat seperti itu waktu acara kirap? Acara ini adalah acara perhelatan nasional yang diadakan oleh Presiden. Jadi koordinasi dari Pas Pampres, dari kesehatan, dari manusia, itu sangat luar biasa aja. Seperti acara di Ponorogo Kirap yang desa itu selalu ada P3K-nya, kalau ini
sudah nggak. Ada posnya begitu ya. Wah, pasti, pasti ada. Banyak Oh, ambulan-ambulan di baris jalan. Jadi oh, kemarin sudah dibagi. Oh, ini di tempat ini nanti kalau ada terjadi acara dari Kapolri, dari Panglima juga datang sebelum sehari kan memastikan, oh ini jalannya ambulan, ini jalannya evakuasi, ini jalannya gini-gini kan sudah di sudah direncanakan dengan matang sekali. Karena situasi kan RI 1 beda sama kepala desa. begitu Dan ya. matang banget. Wow, luar biasa ini Saya kemarin sebenarnya kalau melihat yang tempat ini saya dengan lensa tele saya bisa, tapi bisa. saya di sini rugi karena saya nggak bisa gerak, nggak dapat macam-macam, cuma satu tempat. Jadi motret kemarin itu kalau dari satu tempat itu ya biasanya dari situ. Kalau kita pindah-pindah nggak bisa. Kalau kita pindah nggak dapat yang lain lagi. Oke, 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 oke. Wow, luar biasa ya. Acara yang sungguh luhur ini dipertontonkan kepada masyarakat. Kemarin itu ada eh, si Etes ya, siapa John Etes namanya, si cucunya yang lucu itu ya. Dia juga ikut mengikuti acara demi acara. Ini juga sebuah regenerasi bahwa ini tidak hanya kita saja yang melestarikan, tapi juga anak cucu kita ya. Baik, ini adalah acara kirap. Iya. Mungkin silahkan teman-teman bagi nanti yang ingin bertanya kepada Mas Nanang ini bisa menuliskan. Jadi saya akan memilih dan membacakannya untuk yang tidak ingin menanyakan sendiri kepada Mas Nanang. Oh iya, Mas, dalam acara kirap ini apakah juga ada rombongan para penari ya, Mas ya? Aduh, paling suka para penari ya. Karena mungkin gandes luwes dengan pakaian tradisional yang luar biasa mengiringi pengantin dan rombongan pengantin ini. Mas Nanang melihat rombongan penari apa aja ini, Mas? Bukan penari, tapi kemarin itu seperti pengawal Oh. pengawal dari apa ya Mbak, dari di depan pembawa pusaka gitu. Ah, Jadi oke. mungkin untuk mempersingkat perjalanan. Oke, oke. Karena waktu itu pas hari Minggu, Mm, kalau hari Minggu itu di Solo ada Car Free Day gitu. mm, Jadi jalan itu yang dilewati. Jadi Mas Gibran sudah ngomong sebelumnya, mm. silahkan masyarakat Solo tetap melakukan aktivitasnya. Oke, Silahkan jalan Slamet Riyadi atau rute yang dilalui tetap digunakan. Tapi oke. saya minta izin waktu sebentar buat Kaisang lewat. Saya Ah, mohon maaf oke. atas ketidaknyamanannya. Itu Mas Mas Eh, Gibran tuh orangnya selalu merendah gitu. mm, Mohon maaf atas oke. ketidaknyamanannya, keluarga saya mau lewat gitu. Oke, baik. Baik, teman-teman. Sebentar, ini saya tutup dulu. Jadi ini adalah acara kirap yang sempat dinikmati. Apakah Mbak, siapa tadi? Pak Ayu dia. Mbak Ayu dia sudah kembali ke Zoom kita hari ini? Tadi sempat pamit tadi ya, karena Mbak Ayu dia ini juga sempat menyaksikan sendiri acara kirap mantu yang diadakan oleh Pak Jokowi dan dibuka untuk umum. Ini sangat luar biasa. Aduh, jadi ingat zaman zaman nikahan ya Mbak 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 Siti. Dulu juga dengan adat Jawa. Iya, saya juga ya. Jadi ingat dari acara demi acara yang sangat melelahkan dengan baju tradisional yang sangat ketat dan sangat tradisional. Ini juga mengingatkan sebagai kenangan memori. Termasuk Pak Sutyono ya, dulu waktu nikahnya juga pasti juga pakai kebaya dan beskap pasti ya. Karena dulu kalau nggak salah waktu itu masih di Semarang ya. Baik teman-teman, saya akan mengecek siapa yang sudah menanyakan. Belum ada pertanyaan? Atau Mbak, mungkin akan dimulai oleh Mbak Siti dulu yang dari Jerman ini. Silahkan Mbak Siti. Dimulai dari Mbak Ayu dulu, Mbak Gana. Mbak Ayu sudah kembali, saya kayaknya belum melihat Mbak Ayu. Mbak Ayu sudah kembali ke tempat kita ini belum kayaknya. Sutyono Eka.
Mau nanya silakan. Mbak, Heeh. Mbak Gana, Ya, silakan Dek Wikan. Mas ya Wikan ini juga. itu tuh ada kereta ya, itu keretanya itu dari mana ya Pak? Dari keraton apa dari mana gitu? Banyak juga gitu kan? Kereta kencana ini ya Mas ya, Mas Nanang atau Ya itu kan nggak biasa juga. Ini kan bukan kereta yang biasa seliwar-seliwar di jalan kan ya? ini properti dari keraton kalau nggak salah. Silakan Mas Nanang, mungkin untuk bisa menceritakan sebagai saksi mata yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri dengan radius yang tidak jauh. Jadi mungkin bisa melihat bagaimana sih megahnya kereta kerencana ini. Aduh, kalau saya duduk pasti serasa putih-putrian begitu ya. Silahkan Mas Nanang. Malah saya kurang paham Ya. tentang kereta kencana yang dipakai atau yang di kemarin. Mbak Ayudia sudah masuk dalam Ya, Zoom. silakan Mbak Ayu Diah mungkin bisa menambahkan. Tapi untuk kereta yang model ginian itu untuk daerah Solo, Madiun itu sudah hal biasa. Jadi bisa untuk sewa. Tapi kalau ini bukan kereta kerajaan, karena kereta kerajaan termasuk kereta pusaka. Itu keluarnya aja pada Harus hari-hari ada Mas tertentu, ya. yang boleh pakai juga Oh, orang-orang tertentu. Ada kereta kematian tersendiri, terus kereta penobatan ada sendiri, ada kereta tementeng juga sendiri. Jadi insya Allah ini keretanya kereta bukan dari kerajaan. ya. Ini Hanya kalau persewaan di sini. kita pinjam kereta gini terus jalan-jalan gitu bisa nggak Mas? Gitu ya? Bisa. Atau buat acara gitu? Ya. Di Madiun bisa, seperti punya Mas Kaisang ini sekitar 20-an 5 juta ini sehari. Waduh, Udah 5 juta kemarin. Kemarin sebolong aku kantongnya ya kebetulan di utang. Ponorogo kan kantor saya kan bosnya itu aku minta kereta yang di depannya nggak tertutup nggak ada kerandanya, lebih terbuka, yang itu mintanya sekitar 15 juta. Wow. Tapi kalau yang model Mas Kaisang di atas sekitar 25-an. Mungkin. Ya. Tapi ada kok persewaan yang ginian itu di daerah Solo, di daerah Madiun itu ada. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ayudia tentang kereta kencana yang dipakai selama kirap. Apakah ini adalah properti dari keraton karena kerjasama dengan Mas Bre misalnya, atau memang merupakan hadiah dari keraton karena merasa senang begitu ya dengan acara pernikahan di Kota Solo ini, atau memang seperti yang diceritakan Mas Nanang tadi ini memang ada beberapa orang yang meminjamkan dengan 15 juta, 25 juta tergantung dari model dari kereta yang ada. Silakan Mbak Ayudia. Ya, selamat sore semuanya. Matur sembah nuwun, saya boleh bergabung kembali. Iya. Ini pertama kali saya juga ketemu sama Vivi ini. Iya. Maaf ya, tadi saya melewatkan beberapa, mungkin nanti bisa saya ulang lagi ya. Kebetulan ya memang kalau untuk Solo itu memang yang kemarin dipakai itu sepengetahuan saya itu bukan kereta keraton memang. Dan di Solo memang ada beberapa tempat yang bisa menyewakan kereta-kereta seperti itu, dan harganya memang sekitar seperti yang disebutkan oleh Pak Nanang tadi, sekitar 25 jutaan lah sekitar itu. Wow. Yang saya tahu sendiri karena saya kan ada di dekat di Museum Keris ya Bu ya. Di Museum Keris itu kan di Jalan Sayangkara, nah itu dekat sama rumah saya kebetulan. Itu di situ memang disediakan untuk masyarakat umum 2 buah kereta, 2 macam. Jadi mungkin dengan harga yang sekitaran 15 jutaan, 5 juta itu memang disediakan untuk bagi mereka yang pengen nuansanya agak-agak kerajaan dikit gitu untuk pernikahan-pernikahan dan momen-momen yang lain gitu. Gitu. Jadi tapi untuk kereta yang dipakai untuk Mas Kaisang kemarin tentu saja bukan kereta yang sembarangan disewakan untuk umum, saya pikir ya, karena memang ada dari sini. Jadi ceritanya gini, saya sedikit cerita ya. Silakan. Kalau saya infokan ke Pak Nanang kemarin sih, setelah saya melihat dari sejak bulan November sebenarnya persiapan pernikahan ini, jadi
bulan November itu saya beberapa kali lewat di Jalan Slamet Riyadi dan memperhatikan ada beberapa bangunan-bangunan sudah saya tulis di Kompasiana itu memang ada beberapa yang memang dipersiapkan prepare khusus untuk pernikahan ini. Tapi yang memang kemajuan-kemajuan yang diberikan oleh Mas Gibran sendiri juga sangat mendukung Kota Solo. Jadi apa namanya sebelum bulan Desember belum apa-apa itu sudah dibangun misalnya simbolik antara Gapuro yang ada di Ngarsopuro itu di Triwindu itu perempatan sebelum kita masuk ke Mangkunegaran. Jadi ada perempatan itu namanya perempatan Triwindu. Nah di situ di sebelah selatan perempatan di sebelah selatan Simpang 4 itu dibangun warnanya biru Gapuronya. Nah, sementara yang ada di dekat Mangkunegaran, masuk ke Puro Mangkunegaran itu dibangun Gapuro yang nuansanya memang nuansa Mangkunegaran. Jadi kan beda ya antara ornamen Keraton Kasunanan dan Keraton Puro Mangkunegaran itu memang agak lain, Mbak Gana. Jadi bukan hanya dari warna. Kalau warnanya itu kan hijau ya, identiknya hijau kalau yang di Mangkunegaran. Kalau yang di Kasunanan itu kan biru. Nah, itu sempat saya juga menduga-duga ini ada apa? Kok nggak sinkron banget gitu loh. Tapi ternyata saya paham setelah kejadian yang kemarin itu sedikit ada konflik di Keraton Kasunanan itu. Nah, saya juga paham juga, oh ini berarti kita memang ada penyatuan gitu loh, antara Mas Bri dengan Gusti Pakubuwono gitu loh, gitu. Nah, prepare-nya itu sendiri sebenarnya jauh hari sebenarnya. Kemudian setelah November itu jadi Gapuronya saya oke lah, begitu dipercantik ya, sekitar jalan Gatot Subroto itu dipercantik sekarang. Jadi kalau memang panjenengan semua mau ke sana, di deretan matahari itu sudah ada beberapa pelukis yang kalau malam mereka melukis. Jadi ada beberapa seni rupa, pokoknya semua diakomodir oleh Mas Gibran di situ gitu. Kemudian balik lagi ke mantu. Nah, ini yang menarik bagi saya justru malah prepare-nya, karena malam-malam itu saya kembali pulang dari kerja itu saya langsung aja, jadi mulai dari Simpang 4 Geladak sampai saya jalan di City Walk dari Simpang 4 Geladak sampai ke Sriwedari. Jadi rumah saya kan ada di Interpelasi Gandrung gitu. Nah, di situ banyak banget persiapan-persiapan semisal seperti panggung hiburan dan lain sebagainya. Itu kan kemarin ada beberapa panggung hiburan yang memang dipersiapkan oleh Pak Erick Thohir untuk menghibur masyarakat. Nah, selain beberapa panggung hiburan ada kuliner-kuliner yang dibuka waktu itu. Ada pos-pos kuliner yang memang memuat seperti sang pisang dan lain sebagainya. Ada brand-brand terkenal yang ada di situ gitu. Itu Mbak Dana. Dan juga ada stand-stand kuliner juga waktu itu dipersiapkan di gerbang menuju Mangkunegaran gitu. Gitu. Oke. Kemudian selaku masyarakat di Kota Solo menyaksikan acara yang luar biasa ini, mungkin bisa merasakan gimana sih Mbak berdiri berjam-jam nunggunya kepanasan sampai keringetan terus lapar haus, itu bisa diceritakan bagaimana waktu itu Mbak Anadia? Sangat ya, saya dikontak sama Pak Nanang itu waktu itu Pak Nanang sampai mana? Oh, saya sudah di venue katanya. Tapi saya kan waktu itu saya ibadah dulu sebentar ya Pak, karena saya terganggu itu. Tapi setelah ibadah saya terjun ke situ dan memang sesak sekali, sangat sesak waktu itu, hampir tidak bisa dibuka karena itu saya sangat tidak bisa nafas di sana sampean, karena memang akan luar biasa banget. Nah, karena apa? Karena tidak ada kejadian, ada satu tradisi yang diambil oleh Pak Jokowi waktu unduh mantu itu. Jadi pada saat kereta beliau melewati, jadi meninggalkan Loji Gandrung, di situ ada beberapa peristiwa. Jadi kayak mereka membagikan duit gitu loh ke penonton. Jadi ya sempat crowded banget waktu itu. Iya, rebutan gitu ya. Gitu. Nah, Mbak Dia, jadi untuk kami yang apa aja ini? Dapat apa aja Mbak Dia
Sempat rebutan juga? dapat es krim aja saya. Oke. Baik. Dan Wah. dapat foto sama Sri Pujiastuti waktu itu. Saya kebetulan ketemu sama Bu Sri Pujiastuti di Mangkunegaran. Terus ketemu, ya udah nggak tolong sebentar ya Bu. Itu satu momen yang cukup parah buat Ya ampun panasnya, saya bayangin panasnya kemarin. Tapi kalau pada saat momentum motret itu justru sangat luar biasa itu Mbak Gana. Oke, saya bayangin kalau saya ke Indonesia tuh kepanasan ini berjam-jam. Aduh, saya mungkin sudah jadi jadi dendeng saya di situ ya. Kalau di Jerman kan begitu ya. Baik Mbak Dia, terima kasih sekali sharingnya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya ke Mas Nanang dan Mbak Dia yang menyaksikan sendiri acara kirap mantu dari Pak Jokowi atas pernikahan Kaisang dan Erina. Saya bayangannya Kaisang sama Erina kasihan banget kan karena berjam-jam itu dandanya aja udah berapa jam. Terus pakaiannya itu pasti sangat ketat sekali. Udah lapar, udah haus, udah aduh pokoknya campur-campur begitu ya. Pasti ada satu rasa lelah yang hebat, tetapi demi tradisi luhur bangsa Indonesia, khususnya Jawa ini, mereka bela-belain juga ya. Silakan, mungkin Mbak Siti mau tanya, mumpung Mas Nanang masih ada di sini. Aku lihat Mas Nanang baru sholat asar atau apa hari ini jam segini. Mau tanya ini, kalau pada nonton seperti ini kan rumah pada kosong ya, pasti banyak maling atau gimana. Jadi pikirannya malah handuk hilang, celana hilang gitu ya. Oke. Itu gimana gitu. Nggak ada pertanyaan sih, sangat ini ya, sangat membanggakan sekali. Bersyukur kalian yang bisa mengikuti acara ini karena ini acara yang paling besar. Terus selama ini ada nggak ya presiden kita yang seperti ini kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini nikahnya sangat Sumatera misalnya. Nikahnya di Sumatera atau di mana begitu kali ya. Oke, baik silakan Mas Nanang. Kalau Ponorogo sama Solo itu jaraknya melewati sekitar 4 kabupaten. Jadi dalam situasi seperti suaranya keputus, Mas, mungkin. Iya, tuh gandes luas ya pakai onde. masalah tentang hal gitu tetap masih ada atau tentang riskan. Tapi mereka itu sudah terlarut dalam situasi pesta begini, mereka sudah mempersiapkan bagaimana kalau rumahnya ditinggal, bagaimana itu sudah nggak pernah. Karena orang niatnya sudah dari rumah sudah seneng. Jadi sudah orang seneng itu sudah nggak mikir macam-macam, pokoknya berangkat gitu aja. Saya itu perjalanan dari Ponorogo sekitar 3 jam. Saya cuma berangkat, kalau perkiraannya sampai sana jam 7, berarti saya berangkat dari rumah sekitar jam habis subuh, harus sampai sana. Berarti saya harus cari jalan yang ini. Kemungkinan nanti kalau lewat sana pasti macet, betul macet. Saya mengambil jalan, jalan yang jalurnya ini, nggak seperti jalur pada umumnya. Kendaraan saya parkir di tempat dekatnya Mbak Ayu Diah yang di Museum Keris itu, nggak tahu kalau rumahnya situ, tapi kebetulan mobil saya masih sempat situ. Begitu mobil saya sudah bisa parkir, habis itu jalan sudah ditutup total. Jadi saya masih beruntung, nggak ada 5 menit langsung ditutup itu kemarin. Luar biasa ya. Nah, apakah setelah acara berakhir ini banyak sampah Mas numpuk? Kalau biasanya kan orang Indonesia gitu tuh buang sampah sembarangan. Setelah acara selesai Enggak, itu jadi nggak mengamati lagi. Karena rumah saya bukan situ. Situ rumahnya Mbak Ayu Diah. Saya yang rumahnya sih. Saya kesempatan bisa keluar dari Solo, saya langsung cabut pulang ya. Mungkin Mbak Dia bisa menceritakan apakah kondisi setelah semua bubaran pulang ke rumah masing-masing, acara berakhir itu lautan sampah di mana-mana berserakan, karena memang saya yakin banget bahwa orang-orang Indonesia belum setertib di Jerman yang membuang sampahnya itu
Tiap sampahnya aja sendiri-sendiri gitu ya, sampah plastik sendiri, sampah bio sendiri, sampah kertas sendiri, sampah botol sendiri. Jadi belum seperti itu. Apakah dengan acara yang dihadiri oleh jutaan miliaran orang mungkin ya, apakah suasana seperti itu juga terlihat setelah semua sepi, jalanan sudah longgar misalnya? Iya, iya, Mbak Gana dan teman-teman ya, ini memang aduh satu keprihatinan tersendiri saya sebagai masyarakat Indonesia. Belum bisa melatih diri untuk apa namanya, nah, kalau boleh saya bilang untuk berempati ya pada sampah. Pada saat itu saya kebetulan di Mangkunegaran, setelah di venue Mangkunegaran saya pulang dan saya sempat memang benar saya sempat mengamati hal-hal yang sepele itu loh, yang anti mainstream biasanya saya sampah itu. saya benar-benar concern banget soal itu. Nah, ketika saya balik dari Mangkunegaran di sepanjang jalan itu apa yang saya temukan adalah ini apa namanya bungkus-bungkus dari apa namanya yang bekas makanan kuliner dari setiap stand yang disediakan itu semua masih numpuk di situ. Karena kemarin kan makanan-makanan yang disediakan seperti nasi Padang, kemudian steak dan lain sebagainya itu kan memang gratis, disediakan gratis untuk semua pengunjung, semua warga yang menghadiri gitu. Jadi ya gitu, kalau sudah rebutan makan terus buang. Nah, masalahnya di situ. Jadi sampah sangat nggak tanggung jawab ya, harusnya dimasukin di tas dulu, dikantongin atau bagaimana ya sampai menemukan tempat sampah. Tetapi memang budayanya belum seperti di Eropa atau di Jerman pada khususnya ya. Jadi ini merupakan PR bagi generasi muda Indonesia, PR kita orang-orang Indonesia untuk mengedukasi dan menjadi role model ya. Kalau kita bisa buang sampah di tempatnya, pasti yang lain juga bisa. Nah, ini mungkin harus merupakan sebuah kebiasaan yang memang dari sejak kecil sebenarnya ya harus ditanamkan. Dan sudah gede pun sebenarnya masih bisa dididik juga kalau mau ya. Baik, ini kita masih ada pemandangan juga tentang acara dari ngunduh mantu dan tasyakuran dari pernikahan Kaisang dan Erina. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin Pak Sutiono ya. Pak Sutiono ada di sini? Mungkin ada pertanyaan bisa dituliskan atau mungkin dari Bahrudin, biasanya nanya nih Bahrudin. Coba saya cek ya apakah belum ada. Atau mungkin dari Eka Novita? Nggak ada ya. Atau dari Pak Suharyadi Suharjan, dari Agustina di Jogja, mungkin bisa menceritakan bangganya, oh ternyata ini ada budaya juga yang dibawa di pernikahan Kaisang dan Erina ini, nggak cuma Solo meskipun keluarga dari Solo, tetapi juga ada Yogyakarta. Mungkin Agustina yang ada di Yogyakarta selaku warga lokal di sana juga merasakan sesuatu yang berbeda. Silakan disampaikan Agustina. Masih ada di sini? Saya malah nggak lihat, Mbak. Lihat ya. Tetapi walaupun iya walaupun Mbak Erina itu dari Jogja, tapi kan pusat keramaiannya di utara ya. Saya dekat keraton malah ya sepi-sepi aja. Dan kebetulan saya sedang ada acara, jadi juga malah nggak begitu, cuma lihat dari media. Dari media aja ya. Tetapi merasa bangga ya karena ternyata pakaian tradisional atau budayanya ini merupakan budaya kedua daerah dari Solo dan Yogyakarta. Jadi nggak hanya melulu Solo ya, walaupun ini ada di Solo dan keluarga. Jadi tahu. Jadi tahu iya ya. Karena mungkin suatu hari kamu juga akan mikir juga ya, wah kayaknya mau pakai adat Solo atau Jogja nih gitu untuk pernikahan ya. Atau sudah pernah melakukannya atau belum? Biasanya nggak tahu. Sudah menikah. Nah, sudah menikah ya. Dulu pakai adat mana, Mbak? Saya bukan orang Jogja asli, pakai ya biasa Jawa biasa. Dari Pati ya? Saya, Mbak. Dari Pati Mbak Jawa biasa. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Agustina. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau menceritakan tentang bagaimana sih waktu menyaksikan acara ini melalui media dari TV misalnya, atau mungkin menyaksikan sendiri di tempat seperti Mas Nanang dan Mbak Diah tadi ya. Ini ada Berlian Sari yang ada di Yogyakarta. Mungkin Berlian juga ikut datang waktu itu? Atau ada pertanyaan pada Mas Nanang dan Mbak Diah ya, yang waktu itu hadir di acara ini?
Ini ada putri-putrinya juga nih, putri dan putra Solo. Wah, luar biasa. Jadi kayak saya ya, saya juga dandan ala Jawa juga di sini. Luar biasa. Saya senang kalau lihat adat-adat begini ya. Nggak tahu kenapa, karena di Jerman tuh jarang Mbak Siti ya. Kalau ada paling saya, Mbak Siti gitu ya. Kalau Iya, di kalau saya kan cuma orang pakai topi pakai aja. gitu, seneng ya. Oh, seneng sekali. Jadi saya kadang-kadang pakai begini kalau menari atau acara Zoom begitu ya, yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Tetapi tidak setiap hari seperti orang Indonesia di Indonesia begitu ya. Baik, teman-teman, saya akhiri share. Mau tanya Ya, Mbak Gana, ya silakan. Pak Jokowi itu mengundang tamu-tamu bule tidak untuk melihat tradisi Indonesia itu, banyak tamu bule enggak gitu? Iya, silakan. Mas Nanang, Saya apakah boleh Mas jawab. Nanang dan Mbak Dia melihat beberapa Saya boleh jawab ini. tamu dari asing, mungkin dari kedutaan, dari wisatawan, Iya. dari usaha Iya. yang rekanan dari Mas Gibran misalnya, juga melihat seperti itu Mbak Dia, Mas Nanang? Iya, iya, saya boleh jawab ya ini ya. Kebetulan waktu itu saya ada di Mangkunegaran, jadi saya boleh melihat beberapa tamu, duta, dan saya juga berada di rumah saya 400 meter di dekat Loji Gandrung, jadi dekat venue ya. Nah, ini yang saya mau tambahkan di sini sedikit aja, bahwa ketika persiapan itu satu dua hari sebelum persiapan itu banyak sekali dari armada angkatan darat yang membantu kami untuk menjaga ya protokoler tugas negara, keamanan, dan yang memastikan semuanya dalam kondisi yang kondusif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sempat kaget sih warga Solo semuanya kemarin ya, protes sama Mas Gibran juga. Mas Piye, ada apa? Kebanyakan, ini banyak banget, rasanya seperti perang karena ada alat-alat berat yang diturunkan ke situ juga gitu. Jadi bukan hanya daerah tempat saya yang kebetulan juga berjarak kurang lebih 1 kilometer dari Mangkunegaran dan sekitaran 400 meter dari Loji Gandrung. Jadi saya sendiri juga buka pintu rumah itu sudah ada mobil Brimob dan banyak banget, itu rasanya sudah kaget banget. Terus satu yang tadi ditanyakan yaitu tentang duta, itu ada banyak sekali, dan saya sendiri yang mengamati pada saat malam hari gitu sampai malam, karena rumah saya dekat situ ya, saya nongkrong aja di Sriwedari itu, di depan Sriwedari. Nah itu lewat saya lihat ada beberapa mobil yang lewat, kebetulan itu mobil-mobil yang platnya itu ya memang plat kenegaraan tertentu. Jadi ada dubes yang pertama itu, ada beberapa dari pihak kedubes yang diundang, kemudian ada beberapa, kalau menteri itu pasti semua menteri, tapi kalau pihak luar ada beberapa juga yang selain dari kedubes, mungkin relasi atau apa, relasi dari baik itu relasi dari Mas Kaisang, Mas Gibran, atau dari Pak Presiden sendiri. Apakah juga turis-turis asing yang asal lewat begitu juga ada Mbak, yang ikut menyaksikan begitu, tertarik dengan acara? Banyak ya? Banyak sih, banyak banget, karena mereka pengen ngerti ya tradisi kita, tradisi Jawa yang saat ini sedang dikembangkan atau diuri-uri lah istilahnya oleh Pak Presiden. Betul. Wow, luar biasa. Senang. Soalnya saya tadi lihat dari videonya tadi, kok nggak ada bule di mana ya, pada ngumpet di mana, atau tempatnya sendiri begitu ya. Ada tempat-tempat yang dikhususkan karena mungkin bule nggak mau kepanasan kali ya, atau gimana nggak tahu. Mungkin Mas Nanang sendiri juga mau menjelaskan, melihat banyak orang-orang asing yang menyaksikan acara kirap, juga menyaksikan seperti Mbak Dia. Kemarin banyak bule, banyaknya orang asing. Gimana? Dilihat pertama dari hunian hotel itu penuh sampai daerah Sukoharjo, sampai Karanganyar, sampai Jogja itu cari hotel susah. 2 hari sebelum hari H itu sudah habis semua situ. Ya. Jadi waktu kemarin tuh ya bule-bule banyak yang lihat di sekitar Mangkunegaran. Waktu saya pulangnya masih sempat lihat, tapi saya kan di sekitar Balai Kota. Di Balai Kota malah banyak yang dari sisi barat, yang dari arah Jogja itu banyak bule-bule datang.
juga mengikuti. Mereka larut, tapi nggak kelihatan waktu itu sudah bercampur baur tuh. Oke, putus ya. Oke, baik, baik. Jadi memang Mbak Siti ya, memang ini merupakan tradisi yang tidak boleh dilewatkan. Jadi banyak turis asing biasa dan tamu-tamu kenegaraan yang ikut menyaksikan. Jadi ini tidak hanya kita saja orang-orang Indonesia di Solo dan sekitarnya yang menyaksikan, tapi juga mereka dari warga asing. Baik teman-teman semuanya, kita sudah nggak kerasa sudah hampir 1,5 jam di acara talk show ke-123. Dan hari ini merupakan yang sangat luar biasa karena temanya berhubungan dengan budaya Indonesia yang sangat tinggi, dan ini menjadi satu publikasi yang luar biasa karena seperti yang diceritakan oleh Mas Nanang tadi adalah satu persatuan untuk menyatukan kedua kubu antara Solo dan Yogyakarta, atau di Solo sendiri yang memang akhir-akhir ini atau beberapa waktu yang lalu sempat ada perseteruan begitu ya. Saya terima kasih sekali lagi kepada Mas Nanang yang hari ini sudah berkesempatan memberikan informasinya, pengalamannya diceritakan dengan luar biasa panjang tadi ya. Dan tentu saja foto-foto yang dibagikan kepada kita tadi di-share, termasuk video yang saya unduh dari YouTube yang merupakan rilisan dari Keluarga Kepresidenan. Terima kasih juga untuk Mbak Ayudiah juga ya yang memberikan sedikit informasi tambahan yang sudah dibagikan oleh Mas Nanang tadi. Nah, sebagai acara terakhir kita akan foto bersama. Ini akan menjadi dokumentasi dari acara kita hari ini. Saya foto dulu ya. Semuanya bisa dinyalakan videonya. Ya, Agustina, Sutiono, Pak Sutiono, Berlian Sari. Nah, senang ya. Pak Sutiono nggak ada di tempat ini ya. Berlian, Agustina, siap ya? Oke. Tunggu tidak nongol, Burhan juga belum nongol. Oke, siap semuanya. 1, 2, senyum. Iya, terima kasih. Baik teman-teman, tadi sudah banyak diceritakan juga tentang sedikit trik ya, bagaimana sih mencari foto yang bagus dan sangat live seperti yang dilakukan oleh Mas Nanang tadi. Misalnya dengan pakai baju yang lebih mencolok dari yang lain. Kalau semuanya pakai putih, kita pakai hitam. Kalau semuanya pakai hitam, kita pakai putih gitu ya. Jadi memang merupakan satu fokus yang objek yang mau kita foto pasti lihat ke kita gitu ya Mas ya. Termasuk tips berteriak tadi ya. Trik ini sangat bagus karena ini seperti komando dan semua orang jadi mendengarkan, siapa tadi yang berteriak? Apa yang diteriakan begitu ya. Dan termasuk cerita tentang apa sih sebenarnya yang dirasakan seorang Mas Nanang dan seorang Mbak Diah tadi ketika berada di tempat dengan mata kepala sendiri menyaksikan kirap mantu dari Keluarga Kepresidenan yang luar biasa. Tidak hanya disaksikan oleh rakyat jelata, tetapi juga tamu-tamu kepresidenan, tamu dari asing, dan juga turis-turis asing yang pastinya gak mau ketinggalan dengan acara yang seheboh ini. Saya aja getun banget ya. Ini kalau saya di sana pasti udah wah bawa kamera juga sama kayak Mas Nanang. Mas Nanang aku ikut dong gitu ya sama Mbak Diah ya. Oke, baik. Dan tadi juga diceritakan tentang kereta tadi ya. Kalau di daerah Eropa itu juga banyak itu misalnya di Wina begitu ya, itu bisa menyewa juga, atau di Berlin misalnya, tetapi tentu ornamennya berbeda seperti yang tadi kita lihat di acara unduh mantu di YouTube tadi. Baik teman-teman, terima kasih sekali untuk perhatiannya hari ini, semangatnya, waktunya, dan energinya untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi mungkin minggu depan ya, kita akan membahas tentang Jerman dan bagaimana pengiriman perawat Indonesia ke Jerman yang dari waktu ke waktu sudah digagas dan sudah diterima oleh Konsulat Jenderal RI di Frankfurt karena mereka terbang dari Jakarta ke Frankfurt, dan ini dikirim untuk memenuhi permintaan rumah sakit yang ada di Jerman karena banyak orang yang jarang ingin menjadi perawat, makanya mendatangkan perawat dari Indonesia atau dari Polandia dan negara-negara sekitarnya. Saya Gana Stekman, selaku moderator hari ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mas Nanang. Akhirnya sukses Mas. Sudah deg-degan tadi ya, ini ada sinyal nggak gitu?
Mohon maaf atas kekurangan, mohon Ya, maaf terima atas kasih. ketidaksiapan karena situasi masih bekerja dan ini hujan lebat luar biasa di rumah Wah, saya. luar biasa. Untung nggak mati lampu tadi ya. Baik. Selamat berakhir pekan teman-teman semuanya dan jumpa lagi kapan-kapan. Minggu depan mungkin ya kalau nggak salah tanggal 4. Saya mewakili dari komunitas travel Kompasiana sekalian mengucapkan selamat tahun baru, selamat berakhir pekan karena hari ini adalah Sabtu. Semoga ada acara-acara yang bisa dinikmati, acara-acara budaya, acara wisata atau apapun untuk relaksasi karena orang kerja dari Senin sampai dengan Jumat udah capek banget. Sabtu Minggu ada acara untuk keluarga dan untuk diri sendiri. Me time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Bye. Selamat meninggalkan ruangan dan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Mas Nanang, Mbak Diah, Mbak Siti, Pak Suharyadi, Dek Wikan, Mas Terima Bahrudin, kasih semuanya. Kak Berlian, Pak Terima Sutiono, kasih. Terima kasih. Suharyadi. Nah, kapan-kapan Pak Suharyadi cerita Teman-teman. ini. Pak Suharyadi ada di daerah mana, Bapak? Saya ada di Bandung, Mbak Gana. Ah, kapan-kapan cerita tentang Bandung, Pak Suharyadi ya. Ah, Tapi Bandung saya asli Inggris. Jogja. Asli Tapi Jogja. saya asli Jogja loh, Mbak Gana. Asli Jogja tapi lama di Bandung, Bapak ya. Karena istri dari Bandung. Nah, nanti bisa menceritakan kenapa memilih istri orang Bandung dan bagaimana rasanya tinggal di Bandung. Karena Bandung ini juga Ya. terkenal ya, merupakan wisata di Indonesia dan kita mungkin kapan-kapan juga pengen juga ke Bandung ya. Ada cerita Bandung Lautan Api atau apa tuh? Film kayak begitu ya. Baik, Bapak, Ya. kapan-kapan mengisi acara kita ya, Bapak. Saya akan menghubungi Pak Suharyadi. Bapak ada di WhatsApp grup di admin atau di mana ini? Ya, WhatsApp grup di ini. Dari Mbak Gana ini, apa namanya? Koteka. OTK ya baik. Terima kasih Bapak ya. Salam untuk keluarga. Selamat berakhir pekan. Semoga acara tadi mengingatkan acara pernikahan Bapak dengan Ibu yang ada dari Jogja ya. Dari Bandung, terima dari kasih. Bandung. Karena pasti Bandung. mengenakan pakaian tradisional ya Bapak ya. Ya. Iya, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dia. Bye. Selamat meninggalkan ruangan. Selamat berakhir pekan.